Halo semua, ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita akan membahas soal latihan OSN untuk persiapan OSN tahun 2025. Ketemu lagi dengan Mem Yunike. Kali ini kita akan membahas soal-soal OSN untuk mempersiapkan Olimpiade tahun 2025. Soal yang akan kita bahas kali ini adalah latihan OSN tingkat kabupaten tahun 2024. Oke, langsung aja ya. Nomor satunya, suatu zat memiliki titik beku dan titik uap berturut-turut 4 derajat Celcius dan 80 derajat Celcius. Pada suhu ruang, bahan tersebut memiliki sifat. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus memperkirakan bahwa pada saat suhu ruang, yaitu sekitar 25 derajat Celcius, kemungkinan besar zat tersebut berada dalam fase zat cair. Maka dari itu, ciri dari fase cair yaitu molekul-molekulnya tidak tersusun teratur seperti pada zat padat. Kemudian gerakan molekulnya lebih bebas dibandingkan zat padat, tetapi tidak sebebas gas. Kemudian letak molekulnya berdekatan tetapi tidak sepadat dalam keadaan padat. Gaya tarik-menarik antar molekulnya cukup kuat tetapi lebih lemah dibandingkan pada zat padat. Maka berdasarkan pilihan yang ada, kita jawab yaitu A. Susunan molekul tidak teratur. Karena jawaban yang B yaitu gerak molekul tidak bebas lebih cocok untuk zat padat. Kemudian C, letak molekul sangat berdekatan, itu juga zat padat. Kemudian jawaban D, gaya tarik antar molekul sangat lemah, merupakan ciri dari gas. Jadi jawabannya A. Kemudian soal nomor 2, pada gambar ditunjukkan grafik kecepatan setiap saat dari suatu benda yang bergerak dari titik O sampai titik U. Benda bergerak diperlambat pada saat menempuh lintasan. Untuk menyelesaikan soal ini, kita analisis terlebih dahulu kecepatannya. Untuk benda yang bergerak diperlambat, artinya kecepatan akan mendekati nilai 0. Maka jawaban yang betul adalah B, QR dan TU. Coba perhatikan kecepatan grafik dari Q menuju R. Q itu kecepatannya minus 4 sedangkan R itu 0. Sehingga dapat dipastikan gerakan dari Q ke R adalah diperlambat. Adapun tanda minus pada konsep gerak yaitu berkaitan dengan tanda arah. Kemudian berikutnya dari T ke U. T itu kecepatannya 4, U itu 0, sehingga kecepatan akan berkurang. Soal nomor 3. Seorang ahli merancang termometer yang memiliki titik tetap bawah 10 derajat T pada tekanan 1 atmosfer air bersuhu 50 derajat Celcius terukur sama dengan 50 derajat T. Air mendidih pada suhu. Untuk menjawab soal ini, kita akan membandingkan dua termometer. Yang pertama termometer Celcius dan termometer T. Maka titik tetap atas dikurangi titik tetap bawah dibagi titik yang diketahui dikurangi titik bawah. Begitu seterusnya untuk menyelesaikan soal ini. Jadi 100 dikurangi 0 dibagi 50 dikurangi 0. Ini untuk termometer Celcius. Kemudian T yang ditanyakan dikurangi titik bawahnya yaitu 10 derajat T dibagi 50 dikurangi 10 derajat T. Ini untuk data termometer T. Kemudian kita selesaikan, maka 100 dibagi 50 sama dengan TX min 10 per 40. Kemudian kita coret di sini 50 dan 40, nolnya kita coret, maka kita kali silang jadi 400 sama dengan 5TX dikurangi 50. Maka minus 50 kita pindah ruas jadi 450 dibagi 5, TX-nya bernilai 90. Jadi air mendidih pada suhu 90 derajat T. Soal berikutnya, sebuah mesin listrik digunakan untuk menarik balok bermassa 100 kg yang sedang diam dengan gaya konstan. Gaya gesek antara lantai dan balok dianggap konstan sebesar 30 Newton. Jika saat berpindah sejauh 1 meter, kecepatan benda 0,2 meter per second, maka usaha yang dilakukan mesin pada balok sebesar. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan teorema usaha energi. Maka usaha total yaitu perubahan energi kinetik ditambah usaha dari gaya gesek. Perubahan energi kinetik adalah Eka akhir dikurangi Eka awal. Ditambah usaha yang dilakukan oleh gaya gesek yaitu F gaya gesek dikalikan perpindahan. Kemudian berdasarkan soal,
kecepatan awalnya bernilai 0, maka EK awal itu 0, jadi kita akan mencari EK akhir saja, yaitu setengah mv kuadrat ditambah F gaya gesek dikali S. Maka kita masukkan data yang diketahui, setengah dikali masanya 100 kilo, dikali velocity atau kecepatan 0,2 kuadrat. Ditambah G geseknya itu 30 Newton dikali 1 meter perpindahannya. Maka hasil hitung energi kinetik yaitu 2 Joule ditambah 30 Joule. Jadi jawabannya 32 Joule. Soal berikutnya, kawat peki panjangnya 20 cm digerakkan 10 meter per second tegak lurus sepanjang kawat dan memotong medan magnet 0,05 Tesla seperti pada gambar dengan nilai hambatan 0,01 ohm. Besar dan arah kuat arus induksi yang ditimbulkan adalah, untuk menjawab soal ini kita gunakan konsep induksi elektromagnetik dengan rumus GGL induksi sama dengan B atau medan magnet dikali L panjang kawat dikali kecepatan. Maka kita masukkan data yang diketahui, besar GGL induksinya bernilai 0,1 volt. Untuk mencari arus induksi kita gunakan I sama dengan GGL induksi dibagi R. Hasilnya 0,1 dibagi 0,01 yaitu 10 ampere. Lalu untuk mencari arah dari kuat arus listrik kita gunakan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan arah gerak kawat. Berdasarkan gambar maka arah gerak kawatnya itu ke kanan. Jadi arahkan ibu jari kalian ke kanan. Kemudian jari telunjuknya itu menuju X. X adalah tanda masuk bidang. Sehingga ibu jari ke kanan, telunjuk masuk bidang atau menjauhi mata pengamat, maka jari tengah itu menandakan arah arus. Arahnya yaitu dari bawah ke atas atau dari Q ke P. Seperti gambar ini. Maka jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, sebuah bola konduktor pejal berjari-jari 8 cm dan bermuatan Q sama dengan 8 kali 10 pangkat min 11 coulomb. Potensial sebuah titik di dalam bola yang berjarak 5 cm dari pusat bola adalah dengan nilai K atau konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat. Untuk menjawab soal ini, kalian harus memahami bahwa bola pejal adalah bola yang tanpa rongga. Untuk bola konduktor pejal, potensial di dalam bola konduktor itu di semua titik sama. Sehingga rumusnya kita gunakan V sama dengan K Q per R. Maka kita cari nilai V-nya yaitu 9 kali 10 pangkat 9 dikali 8 kali 10 pangkat min 11 dibagi 8 kali 10 pangkat min 2. Di sini 8 cm diubah ke dalam meter. Jadi walaupun berjarak 5 cm tetap yang kita gunakan jari-jari 8 cm karena ini termasuk bola pejal. Kemudian kita coret 8-nya maka hasilnya yaitu 9 volt. Soal nomor 7, sebuah pipa U berisi air dan minyak dengan jumlah yang sama. Massa jenis air dan minyak secara berturut-turut 1 gram per cc dan 0,9 gram per cc. Jika tinggi kolom minyak 20 cm, selisih tinggi kolom minyak dan air sama dengan. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan konsep bejana berhubungan yaitu tabung U, di mana besarnya tekanan hidrostatik di pipa yang pertama sama dengan tekanan hidrostatik di pipa yang kedua. Untuk pipa yang pertama yaitu air, maka rumus dari tekanan hidrostatik yaitu rho GH, di mana G itu nilai konstan yaitu nilai percepatan gravitasi kita bisa coret. Maka kita masukkan data yang diketahui untuk 1 yaitu air, massa jenis air 1 gram per cc dikalikan ketinggian air yang belum diketahui sama dengan 0,9 gram per cc untuk massa jenis minyak dikali ketinggian minyak yaitu 20 cm. Maka nilai H1 atau ketinggian air yaitu 18 cm. Berdasarkan soal diminta selisih tinggi kolom minyak dan air, maka kita harus kurangi. Hasilnya yaitu 20 cm dikurangi 18 cm yaitu 2 cm. Atau berdasarkan pilihan harus diubah ke dalam milimeter, maka hasilnya 20 mm. Jadi jawabannya adalah C. Soal nomor 8.
Sebuah bola plastik dengan volume 100 cc diletakkan di air. Diamati bahwa 3/4 bagian bola berada di dalam air. Kemudian bola ditekan ke bawah sehingga seluruh bagiannya tepat berada di dalam air. Jika massa jenis air 1 gram per cc, besar gaya tekan itu sama dengan, anggaplah percepatan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus hukum Archimedes mengenai gaya apung, yaitu Fa sama dengan rho zat cair dikalikan G dikali volume tercelup. Ingat pada kondisi awal, bola itu tercelup 3/4 bagiannya. Jadi kita akan mencari volume tercelup yaitu 3/4. Dengan massa jenis air pada satuan SI 1000 kg per meter kubik dikali nilai percepatan gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat atau Newton per kilogram, dikalikan volume tercelup 3/4 dari volume secara keseluruhan, yaitu 100 cc atau 100 cm kubik diubah ke dalam meter kubik. Maka jawabannya adalah 0,75 Newton. Kemudian pada kondisi akhir, bola dicelupkan seluruhnya ke dalam zat cair yaitu air, maka hasil G ke atasnya yaitu 1 Newton. Kemudian kita cari selisih G apungnya sebelum dan sesudah. Maka kita kurangi 1 Newton dikurangi 0,75, hasilnya 0,25 Newton, yaitu jawabannya B. Soal nomor 9. Sebuah pegas digantung secara vertikal. Setelah diberi beban, panjang pegas itu bertambah sebesar L. Kemudian beban ditarik sedikit ke bawah dan dilepaskan, sehingga bergerak naik turun dengan frekuensi 10⁵ per pi Hz. Jika besar percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per second kuadrat, maka yang dicari adalah nilai L. Untuk menyelesaikan soal ini, kita gunakan hubungan antara frekuensi dan konstanta pegas. Diperoleh bahwa F sama dengan 1 per pi akar G per L. Kita masukkan semuanya, nilai F-nya itu 10⁵ dibagi pi sama dengan 1 per 2 pi akar 10 per L. Maka kita kalikan semuanya dengan 2 pi. Hasilnya adalah 20⁵, 2 pi-nya hilang dikali akar 10 per L. Maka kita masukkan nilai 20 ini ke dalam akar yaitu akar 400. Untuk menghilangkan nilai akar kita kuadratkan. Jadi 400 dikali 5 sama dengan 10 per L. Hasilnya adalah 0,005 meter atau 0,5 cm. Jadi jawabannya D. Soal yang terakhir, pada sebuah lampu tertulis 60 watt per 220 volt. Jika lampu tersebut dipasang pada tegangan 110 volt, maka daya listrik akan menjadi, kita gunakan hubungan daya dan hambatan listrik, yaitu P sama dengan V kuadrat per R, di mana nilai R itu adalah hambatan lampu yang tidak kita ganti. Jadi hasilnya adalah V1 kuadrat per P1 sama dengan V2 kuadrat per P2. V1 itu mula-mula, V2 itu akhir. Maka kita masukkan datanya 220 kuadrat per 60 sama dengan 110 kuadrat per P2, yaitu daya yang akan kita cari. Maka P2 adalah 110 per 220 dikali 60. Maka 1 per 220 itu kan setengah. Setengah kuadrat yaitu 1/4 dikali 60. Hasilnya 15 watt. Jadi jawabannya adalah